Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami perwakilan dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang perkemahan sebagai alat pendidikan. Pada materi pertama akan dibacakan oleh Muhammad Zian. Perkemahan sebagai alat pendidikan. Berkemah dalam kepramukaan adalah salah satu rekreasi yang bersifat edukatif yang dilaksanakan di alam terbuka dengan prinsip dasar dan metode kepramukaan serta sistem Among, di mana terjadi proses pendidikan dalam bentuk pembelajaran interaktif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan, berkemah sebagai bagian yang sangat esensial atau sangat perlu dalam pendidikan seorang pramuka, merupakan titik kulminasi atau puncak semua yang dipelajari dalam pertemuan pelantikan yang diikutinya. Dan sasaran berkemah dalam kepramukaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, membina mental dan kepercayaan kepada diri sendiri. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan dan daya tahan tubuh. Yang keempat, meningkatkan daya kreasi, ketangkasan, dan keterampilan. Yang kelima, membina kerjasama, gotong royong, dan kerukunan. Yang keenam, melatih hidup prasahaja dan swadaya atau mandiri. Yang ketujuh, menambah pengetahuan dan pengalaman. Yang kedelapan, meningkatkan rasa kecintaan kepada tanah air. Dan yang terakhir, menumbuhkan kesadaran untuk meningkatkan pengabdian dan baktinya pada tanah air dan bangsa. Adapun manfaat dari berkemah yaitu sebagai berikut bagi peserta didik. Yang pertama, melatih kemandirian, tanggung jawab, kerjasama, empati, dan disiplin. Yang kedua, berani dipimpin dan memimpin. Yang ketiga, membiasakan diri mendahulukan kepentingan bersama daripada individu. Yang keempat, melatih mengendalikan emosi. Yang kelima, melatih diri menahan hawa sombong, congkak, iri, dan pamer. Dan yang terakhir, latihan hidup sederhana. Bagi sangga kerjanya, yang pertama, melatih keterampilan kepemimpinan. Yang kedua, melatih mengatasi masalah konflik. Yang ketiga, melatih mengelola dan mengatur orang lain. Yang keempat, bertanggung jawab terhadap jadwal yang sudah diterapkan. Yang kelima, berlatih berkomunikasi dengan masyarakat. Peralatan yang diperlukan dalam berkemah. Yang pertama itu ada ransel, digunakan ransel yang ringan dan anti air. Kedua, pakaian perjalanan, pakaian dengan bahan yang kuat dan mempunyai banyak kantong. Kemudian pakaian tidur, selain training pack, sarung untuk penahan dingin, jaket tebal, kantong tidur, sleeping bag, dan alas tidur atau matras. Kemudian pakaian cadangan, masukkan dalam plastik. Kemudian peralatan makan seperti piring, sendok, garpu, gelas, dan tempat air. Kemudian peralatan mandi seperti gayung, sabun, sikat gigi, pasta gigi, sandal, handuk, dan peralatan masak, kompor. Kemudian ada sepatu, gunakan sepatu yang menutupi mata kaki, dan kaos kaki, membawa cadangan kaos kaki dan simpan dalam plastik. Kemudian sarung tangan, senter, peluit, korek api, dan obat-obatan. Selanjutnya, pelaksanaan dalam perkemahan. Pelaksanaan dalam perkemahan itu kegiatan hendaknya diusahakan menurut rencana yang telah disiapkan sesuai dengan tujuan perkemahan. Pelaksanaan acara harus disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Kemudian acara dimungkinkan untuk diubah sesuai dengan perkembangan keadaannya. Kemudian tersedianya acara pengganti dan tambahan untuk memberikan kesibukan pada waktu luang. Selanjutnya, setiap kegiatan yang dilakukan hendaknya selalu memperhatikan faktor pengamanan dan keselamatan pesertanya. Kemudian setelah perkemahan usai, lokasi perkemahan itu harus bersih dan tidak
terkesan baru saja digunakan perkemahannya. Dan terakhir, pelengkapan pribadi regu sangga reka supaya sesuai dengan situasi dan kondisi perkemahan, khususnya waktu, lokasi, musim, tujuan dan sasaran, lingkungan acara dan lain-lain. Dan terakhir itu ada kegiatan berkemah untuk pramuka, penegak dan pramuka pandega dapat dilakukan oleh seorang atau oleh sangga atau reka, namun harus tetap memperhatikan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Itulah hasil diskusi dari kami kelompok 11. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.